batu mustika yang menyebabkan atau menimbulkan keberanian dalam diri seseorang yang memakainya. Sikap dari burung jalak sendiri adalah dia berani. Bahkan dia ketika terpisah dari rombongan, jalak itu tidak akan takut sama apapun. Ya kan, pengasihan dia. Tapi Percaya diri juga dia lebih ke arah energinya, lebih ke arah panas. Assalamualaikum Ki Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah jumpa lagi nih Ki. Tadi kan Ki Bagus juga sempat mengatakan ya kepada Vina, katanya ingin menjelaskan mengenai batu mustika yang menyebabkan atau menimbulkan keberanian dalam diri seseorang yang memakainya. Oke. Itu gimana itu Ki? Itu memang ada ceritanya dan mungkin sudah saya ceritakan, tapi mungkin ini teman-teman saya akan bahas runtut aja ya, secara runtut. Kenapa kok itu bisa menyebabkan keberanian secara mendadak, ya, meningkatkan energinya seolah-olah tidak takut sama siapapun. Nah, ini penting sekali untuk dipelajari. Oke, ketika saya mengatakan mustika tapak jalak, sampean paham nggak wujudnya seperti apa? Kalau disampaikan tapak aja. Tapak jalak yang ada tanda plus gitu loh Ki, kalau tanda plus, dalam pamor mustikanya. Jadi teman-teman semuanya, tapak jalak secara umum memang bisa digambarkan dengan tanda plus. Ya, pamor itu ada artinya, filosofinya. Jadi tapak jalak misalkan, ya kita bahas semacam ini. Misalkan ini ada mustika nih, mustika kadang bentuknya aneh-aneh ya. Tapak jalak ya kadang semacam ini. Nah, kalau ada hanya satu saja semacam ini disebut dengan pamor kendit. Pamor kendit. Nah, tapak jalak adalah pamor yang melintang. Nah, pamor kendit tadi melambangkan filosofi seseorang yang lemah lembut. Tapi kalau melintang ya semacam ini melambangkan keberanian, tidak takut dengan apapun. Nah, saya tidak tahu ini cerita yang asli atau hanya mitos. Saya dengar dari guru saya bahwa tapak jalak kenapa kok disebut semacam ini adalah suatu keberanian. Itu berasal dari kan wujud ya Mbak ya. Jalak kan punya cakar tuh. Namun semacam itu, dan sikap dari burung jalak sendiri adalah dia berani. Bahkan dia ketika terpisah dari rombongan, jalak itu tidak akan takut sama apapun. Kalau mau cari makan ya cari makan. Berbeda dengan burung-burung lain katakanlah yang bergerombol begitu. Nah, filosofinya semacam itu. Nah, dari pamor ini sendiri adalah melambangkan suatu keberanian, ya kan? Itu kalau mustika itu memang sudah ada sejak zaman dulu katakanlah. Nah, itu akan menyerap energi dari alam. Sehingga orang yang menggunakan mustika ini atau menggunakan atau menyimpan, dia akan merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Tapi terkadang ada kelemahan, dia itu mudah emosi nantinya. Semacam itu. Teman-teman, pamor tapak jalak ini melambangkan keberanian tadi kan? Keberanian. Berani ini berarti kan meningkatkan wibawa, karisma dia, ya kan, pengasihan dia. Tapi percaya diri juga dia lebih ke arah energinya, lebih ke arah panas. Lebih ke arah panas, Mbak. Panas maksudnya gimana? Mustika lain kalau dipegang terkadang untuk dirasakan energinya, dia akan merasa, wah saya adem nih, saya merasa tenang, nyaman. Tapi dia enggak semangat, membara, bahkan kayak berdebar-debar begitu, anget energinya. Makanya saya mengatakan panas, karena dia meningkatkan suhu. Nah, mustika kalau kita mau menggunakannya atau menyimpannya pasti harus ada aktivasi, ya kan? Iya, benar. Aktivasi untuk mencocokkan. Kalau kecocokannya hanya sedikit, maka yang terjadi adalah panas ini secara nambah terus plus begitu. Nambah panas, nambah panas, nambah panas. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena ini sudah terjadi. Banyak teman-teman coba yang gunakan mustika untuk tapak jalak atau hanya nyimpen batu akiknya saja deh. Batu akik kan beda dengan mustika ya. Batu akik tapak jalak kalian pegang atau kalian simpan, itu kan merubah cara emosi kita. Nah, kalau tadi semacam
tidak cocok tapi dipaksakan menggunakan tapak jala, sama seperti saya dulu. Saya pakai tapak jala serta merta tanpa ada pencocokan karena saya eksperimen. Dulu saya adalah seorang lapangan, tukang tagih, hutang begitu. Nah, saya datang dulu sekali itu ke rumah orang yang katakanlah keluarganya banyak premannya, 5 orang, cowok semua. Kemudian bapaknya saya ajak ngobrol, Pak, ini kenapa kok saya disuruh kesini bolak-balik, sampean nggak bayar-bayar? Saya pakai tapak jala itu, Mbak. Mereka semuanya itu ya kayak preman semuanya, preman tatuan begitu. Sampai ujungnya saya tidak bisa menahan emosi, marah-marah gak jelas. Meja ruang tamu dia itu, orang itu, saya balik ini, hancur gitu kan, kaca pecah semua. Loh, mereka semua gak ada yang berani, Mbak. Ngobrol aja gak berani, tiba-tiba kayak menciut semuanya. Nah, itu salah satu pesona dari keberanian tadi, keberanian. Nah, tapi minusnya adalah membuat hawa panas, emosian, tidak jelas. Dan ketika saya pakai pulang ke rumah, anak saya hampir seminggu itu sakit terus. Entah itu karena energinya dan lain sebagainya. Makanya mustika tapak jala harus betul-betul disesuaikan. Cocok. Ada kecocokannya. Cocok itu yang harus penting. Kalau menggunakannya nggak bisa, ya harus diruat terus setiap hari, pakai garam diruat gitu, suruh mandi untuk menstabilkan dia cocok atau tidak gitu. Berarti kalau nggak bisa ngontrol malah jadinya emosian, temperamen begitu. Itu yang berbahaya kalau menurut saya. Kalau untuk kita kembali lagi ke pamornya ya, Ki. Kalau untuk pamornya ini apakah memang selalu seperti ini atau memang nanti kalau ada pamor lagi atau seperti garis melintang lagi? Ada beda. Kalau garis melintang tadi satu itu kendit. Ya, kendit. Kalau menjadi 2 semacam ini disebut dengan apa namanya, tapak jala tadi. Tapi harus dibedakan ya, mustika tapak jala kan sama ada orang yang memang apa ya, jualan tapak jala yang memang cetakan pabrik itu banyak sekali. Pasti tahulah ya, karena warnanya, jenisnya itu pasti sama dengan yang lainnya begitu. Kalau dari asal usulnya sendiri seperti tadi kan, dia filosofinya dari mitos dari seekor burung jalak yang memang punya masalah dan dia berani di setiap waktu begitu. Mungkin bukan pamor tapak jalak ya, ada lagi yang semacam ini termasuk mustika pancasona. Ini jadi dia punya tapak jalak double tapi dia sebutannya adalah mustika pancasona. Semacam itu. Ini hanya apa namanya, suatu pembelajaran tentang pamor di dalam batu mustika. Itu ada filosofinya yang mempengaruhi energi di dalamnya. Mustika tapak jala ini kan bikin keberanian seorang terbooster ya, Ki? Ya. Terus juga pernah ada atau sempat yang menanyakan apakah hal itu juga nantinya bisa bikin seorang juga kebal begitu-begitu, Ki? Saya rasa enggak. Dan saya tidak percaya kalau ada batu mustika atau ilmu yang membuat manusia itu kebal selalu gitu. Anda kata kebal, dia udah jadi superhero harusnya loh ya. Nggak ada seperti itu. Dan normalnya kita ya, manusia yang ingin sejahtera, bahagia, kebal itu untuk apa sih? Untuk apa? Ya benar. Bisa bikin kaya enggak? Mau kerja apa kalau kebal? Paling ya harus jadi polisi, tentara, satpam atau security ya, pengawalan. Kalau untuk selain itu untuk apa kerja dipakai untuk itu? Nggak bisa bikin kaya. Gitu. Benar juga, Ki. Apa hanya dengan kebal bisa menghidupi keluarga? Kan nggak bisa toh, Mbak. Iya benar. Itulah. Jadi jangan dilihat dari itunya, tapi dari manfaat buat kehidupan kita juga ya, Ki. Misal menambah semangat, keberanian ini sangat cocok sebagai pemimpin. Agar para bawahannya ini ya manut gitu. Banyak kok ibaratnya pemimpin yang katakanlah di belakangnya didomongin para karyawannya begitu kan nggak enak. Dia harus punya power, punya kuasa dan punya wibawa. Ngobrol, ngomong atau mengajukan pendapat, mereka nganut semuanya. Itu yang masuk akal.
Oke. Gitu ya, Mbak. Terima kasih Ki atas penjelasannya mengenai batu mustika yang bisa dibilang bisa bikin jadi jagoan karena nggak takut sama siapapun gitu. Ya, betul. Secara istilah saja begitu kan. Istilahnya seperti itu. Oke. Nanti kita ketemu lagi di video lainnya, dan buat teman-teman yang udah nyimak juga terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ki Bagus agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Baik, kalau begitu.